Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu Bapak Muhammad Wahid Tualeka MPDI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian agama. Dan teman-teman sekalian, pada kesempatan yang sangat mulia ini izinkan kami untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul Ruang Lingkup dan Objek Penelitian Agama. Penelitian agama sendiri itu berasal dari dua kata, yaitu penelitian dan agama. Ketika kita memfokuskan pada kalimat penelitian atau kata penelitian, maka di sana bisa kita cari lagi susunan kata yang membangun sebuah definisi penelitian, di mana kata penelitian ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu research, yang merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu re dan to search. Re artinya kembali dan to search artinya mencari. Sehingga penelitian agama secara istilah bisa didefinisikan sebagai upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum dengan tujuan untuk menambah pengetahuan. Penelitian agama juga bisa diartikan dengan pendekatan ilmiah yang diterapkan untuk menyelidiki masalah agama dari segi bentuk pelaksanaannya. Penelitian keagamaan menurut Juhaya adalah penelitian hidup keagamaan, yaitu penelitian terhadap praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia, baik itu secara individu ataupun kolektif. Berdasarkan batasan tersebut, maka sudah diperoleh gambaran bahwa penelitian keagamaan bukan meneliti ajaran agamanya saja, tetapi lebih dititik beratkan kepada proses pelaksanaan praktek-praktek keagamaan yang dilakukan oleh pemeluk suatu agama. Sehingga penelitian hidup keagamaan bisa meliputi setidaknya aspek-aspek berikut. Yang pertama, perilaku individu dan hubungannya dengan masyarakat yang didasarkan atas agama yang dianutnya. Yang kedua, perilaku masyarakat atau komunitas, baik perilaku politik, budaya, maupun yang lainnya, yang mendefinisikan dirinya sebagai penganut suatu agama. Dan yang ketiga, ajaran agama yang membentuk pranata sosial, corak perilaku dan budaya masyarakat beragama. Selanjutnya, apa saja ruang lingkup penelitian sosial agama? Agama sebagai objek studi minimal dapat ditinjau dari tiga aspek berikut. Yang pertama, sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final, dalam arti ajaran agama adalah ajaran absolut dan diterima apa adanya. Itu ruang lingkup yang bisa dijadikan objek dalam penelitian keagamaan yang pertama. Sedangkan yang kedua, yang bisa dijadikan ruang lingkup, yaitu gejala budayanya, yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman seseorang terhadap doktrin agamanya, bisa juga dijadikan objek penelitian keagamaan.
Dan yang ketiga, agama sebagai interaksi sosial, yaitu realitas yang dilakukan oleh umat beragama. Kita bahas berikutnya adalah agama sebagai objek penelitian. Wujud dari objek penelitian pada hakikatnya tergolong menjadi dua kategori, yakni ide atau gagasan, dan yang kedua agama sebagai fakta. Jadi agama sebagai objek penelitian itu bisa dikategorikan ke dalam dua, yaitu agama sebagai ide atau gagasan dan agama sebagai praktek atau fakta. Ide dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni ide yang berupa gagasan manusia itu sendiri dan ide yang berasal dari Tuhan atau ajaran murni yang berasal dari Tuhan dalam bentuk wahyu yang diturunkan melalui utusannya. Sedangkan gagasan manusia dapat berbentuk pengetahuan dalam berbagai bidang, seperti bidang filsafat, etika, estetika, dan teori ilmiah. Berikutnya kita akan menjelaskan tentang penelitian agama normatif atau yang disebut dengan teologis. Pendekatan teologis normatif dalam memahami agama dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empiris dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi dari aspek teologis, pendekatan teologis normatif dalam melakukan penelitian agama itu mengacu kepada pemahaman keagamaan dengan menggunakan kerangka ilmu yang diturunkan oleh Tuhannya. Tentunya ini berdasarkan dari kitab suci suatu agama tersebut, karena kebenarannya absolut datang dari Tuhan. Sementara penelitian agama empiris yaitu suatu metode untuk mempelajari agama yang memungkinkan umat beragama mempelajari ajarannya melalui proses realisasi dan internalisasi norma dan kaedah agama dengan suatu proses aplikasi yang menimbulkan suatu interaksi sosial. Kemudian secara deskriptif, proses interaksi tersebut dapat dirumuskan dalam suatu norma baru. Fakta berasal langsung dari pengalaman. Fakta itu pada hakikatnya merupakan unsur yang membentuk realitas empiris. Fakta yang diobservasikan bisa kita sebut sebagai data. Jadi itulah teman-teman sekalian perbedaan antara penelitian agama dengan menggunakan pendekatan teologis normatif yang dia mengambil sumber penelitiannya langsung dari kitab suci, dan penelitian agama empiris yang mengambil data-data dari realita, fakta umat beragama dan praktek-praktek keagamaan yang mereka lakukan. Demikian pemaparan singkat dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah dan kurang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.